welcome back to UKKPK Voice. Nah, kali ini bareng gua Kai yang akan nemenin intelektual muda di podcast UKKPK Voice. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol santai ya bareng gue apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini kita di segmen KBBI, kita bincang-bincang indah, dan tentunya kita mendatangkan gestar kita yang sangat-sangat luar biasa. Kita sambut saja yaitu Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik nih Kak. Nah, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol ya Kak, boleh Kak perkenalkan diri dulu ke intelektual muda. Kakak dari universitas apa, dari jurusan apa nih Kak? Oke, halo intelektual muda. Perkenalkan, saya Syifa Ainul Fitri dari tim PKMPM Raisbi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk hadir di sini sebagai ketua dari tim Raisbi. Halo semua. Nah Kak, kita langsung aja ya Kak masuk ke pembahasan program PKM Pengabdian Masyarakat ya Kak. Betul. Nah, kalau di program ini Kakak menjabat sebagai apa Kak? Dari tim PKMPM Raisbi sendiri, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua. Nah Kak, di tim Raisbi ini itu berapa anggota? Oke, untuk tim Raisbi sendiri itu ada 5 orang. Yang pertama itu ada Quinta Ivel dari jurusan Psikologi Angkatan 24, selanjutnya ada Nengla Rahma Salista dari Psikologi 24 juga, selanjutnya ada Fauzan Nabibullah Ataki dari Teknik Elektro 24, dan yang terakhir itu Muhammad Suliman dari Pendidikan Matematika 24. Gitu. Nah Kak, kayak penasaran nih Kak, tim Raisbi ini arti namanya itu apa? Oke, untuk Raisbi sendiri itu diambil dari 4 program utama yang kami buat. Yang pertama itu ada self awareness, self compassion, hard skill, dan self aplikasi. Jadi Raisbi itu digabungin namanya dari 4 aspek tadi gitu Kak. Jadilah namanya Raisbi gitu. Oh gitu ya Kak. Kalau untuk nama programnya itu sendiri apa? Oke, untuk program sendiri itu program intervensi psikososial melalui internalisasi filosofi Wabi-Sabi dalam upaya meningkatkan pengembangan diri anak panti asuhan Azhar Jannah. Jadi RISE itu dari singkatan yang 4 program tadi, dan B-nya itu adalah filosofi Wabi-Sabinya gitu. Oh gitu ya Kak. Berarti Kakak mengambil tempat itu di panti asuhan Azhar Jannah. Nah, kenapa apa alasan Kakak dan teman-teman itu mengangkat topik tentang pengembangan diri anak panti Kak? Oke, mungkin pertamanya itu dari profil mitra kami dulu. Panti asuhan Azhar Jannah ini terletak di komplek Imam Bonjol Padang. Jadi kami melihat nih, sebelum itu kami juga pernah ada tugas dari mata kuliah psikologi untuk ngasih intervensi non klinis nih ke kelompok. Jadi salah satu teman saya ketemu nih panti ini, terus kami juga melihat panti ini tuh terletak di Pasaraya, di mana di pasar itu kan dinamika sosialnya sangat kompleks ya, terus juga banyak dinamika sosial seperti kata kasar, terus pencopetan, kriminalitas, sama ya tempat yang padat gitu kan. Jadi kami melihat di situ bahwa untuk tumbuh kembang anak-anak, usia anak-anak gitu kan, kami melihat bahwa oh ini perlu nih kami lihat nih, kami ada apa sih di panti ini. Jadi dapatlah nih setelah wawancara bersama pengurus panti, terus ketua panti, terus anak-anaknya juga, didapatilah bahwa mereka itu juga punya kesadaran diri yang rendah, tidak kurang mengenali emosi, dan perkembangan skillnya itu masih kurang, dan harapan mereka untuk kedepannya juga masih kurang. Jadi untuk itu hadirlah program Raisbi ini. Berarti Kakak mengangkat program ini itu munculnya dari ide yang awalnya tugas ya Kak? Iya betul. Oh gitu. Berarti untuk teman-teman yang tergabung dalam tim ini itu emang teman-teman dekat atau gimana Kak? Untuk 2 teman dari psikologi itu kebetulan kami dari teman sekelas. Jadi kami juga salah satu teman kan yang dapat dari panti ini, dapat tugas kuliah di situ, terus saya ajak, dan kami merasa bahwa kami butuh 2 orang lagi nih gitu. Jadi kami rekrut gitu kan, kami cari-cari orang, alhamdulillah dapatlah Fauzan dan Nuzul tadi gitu. Nah Kak, untuk apa sih Kak tujuan dari program ini? Oke, untuk tujuan Raisbi sendiri itu ada 3 pokok utamanya. Yang pertama itu untuk kesadaran diri dan penerimaan diri yang mendalam. Jadi fokusnya itu ke self awareness dan compassion. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan hard skill. Nah, di sini kami memilihnya hard skill di bidang digital seperti Canva, terus pengeditan video, dan promosi. Ini juga harapan kami juga bisa membuat teman-teman panti juga berpikir growth mindset, yaitu pemikiran yang berkembang. Selanjutnya itu ada
tujuannya itu meningkatkan self efficacy atau kesiapan diri di sosial. Nah, sebelum kakak membuat program ini, tentunya teman-teman melakukan observasi dan wawancara ya kak. Iya. Nah, dari sana masalah yang ditemukan pada anak-anak di panti asuhan Ada Azhar Janah ya kak. Iya. Nah, dalam proposal disebutkan istilah mindset kak. Iya. Nah, sebenarnya itu apa sih kak? Dan itu bahasa yang sederhananya apa kak gitu? Kayak fixed mindset itu kalau bahasa Indonesia lebih ke pemikiran tetap. Jadi pemikiran tetap ini seperti kalau misalnya yang dari contoh anak-anak panti itu mereka beranggapan bahwa kedepannya kita nih kayak gini-gini aja loh kak gitu, nggak mau mimpi yang tinggi-tinggi banget gitu, karena mereka dihadapkan dengan realita mungkin impian mereka sebatas itu aja gitu kak, nggak berpikir growth, nggak berkembang. Terbatasan ya kak? Iya. Jadi fixed mindset itu sederhananya orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak akan bertumbuh lebih gitu kak dari yang mereka pikirkan gitu. Nah, kalau misalnya untuk kondisi kepercayaan diri anak-anak berdasarkan hasil pengamatan gimana kak? Kalau untuk kepercayaan diri terhadap diri sendiri terutama ya kak, mungkin karena tadi seperti yang dibilang fixed mindset tadi, jadi mereka beranggapan bahwa carilah dulu kak gitu kan, gimana gitu, belum ada pemikiran bahwa belum ada pemikiran pasti nih tentang masa depannya gitu. Berarti program ini membuat kepercayaan diri anak-anak panti itu semakin tinggi ya kak? Iya. Nah, gitu. Nah, kenapa sih kak kemampuan mengenali dan mengatur emosi juga menjadi hal yang penting nih kak untuk diperhatikan? Oke, untuk mengenali diri itu kan sangat berdampak ke depannya kak. Untuk mengenali diri ini kan sesimpel bisa kekurangan, kelebihan kita, terus mengenali emosi apa sih yang kita rasain gitu kan. Kalau misalnya kita mengenali diri, mengenali kelebihan, kekurangan, kita kan bisa mikir nih untuk kedepannya, oh saya lebih cocoknya di bidang ini nih untuk pekerjaan, untuk jurusan kuliah. Nah, kalau untuk mengenali emosi kan seringkali kan anak-anak ini memendam perasaannya. Jadi kalau misalnya ada masalah itu mereka bukan yang menyelesaikan, malah dibawa tidur, terus akhirnya kalau misalnya semakin bertumpuk kan emosi itu kan bisa meledak ya. Nah, meledaknya itu bisa berdampak bahwa dia akan depresi, kecemasan dan lain-lain gitu kan. Untuk menjalankan program ini kira-kira berapa bulan kak? Dari awal sampai akhir? Untuk program ini kurang lebih 4 bulan sampai selesai monitoring dan evaluasinya. Itu dimulai dari bulan kapan kak? Kami mulainya dari bulan Juni dan insya Allah sampai September ini untuk monitoring dan evaluasinya. Nah kak, ada yang cukup unik nih kak dari program ini, itu filosofi Wabi Sabi. Iya. Itu apa sebenarnya kak? Oke, filosofi Wabi Sabi ini adalah filosofi Jepang. Jadi kami kemarin pernah lihat bahwa filosofi ini tuh ngajarin filosofi ini tuh diimplementasi di seni, namanya itu seni Gensugi, yaitu seni Jepang yang biasanya ada satu keramik atau kayak pot itu pecah. Nah, orang Jepang itu mereka membuatnya dengan direkatin dan dikasih emas. Jadi menurut mereka itu akan lebih cantik nih, bisa berdaya jual gitu. Jadi filosofinya ngajarin bahwa kelemahan atau kekurangan kita tuh nggak harus kita terima dengan mentah-mentah, itu malah harus dijadiin sebagai pupuk untuk berkembang lebih baik gitu kak, filosofinya ngajarin kita itu. Nah, kenapa kakak memilih Wabi Sabi untuk menjadi bagian program ini kak? Oke, kami melihat itu kan selaras ya sama anak-anak di panti asuhan, kayak kita punya kekurangan kita, tapi nggak merasakan bahwa kekurangan itu sebagai ya udah deh ini kekurangan aku terima aja gitu. Enggak, malah kekurangan itu diajarkan untuk dijadiin pupuk nih untuk berkembang lebih baik gitu. Jadi sesuai gitu sih kami melihatnya. Nah, kalau misalnya menerima kekurangan diri, apakah itu berarti kita harus pasrah dengan keadaan sih sebenarnya kak? Aku juga kayak cukup bingung, apalagi ya kak. Boleh kak, tolong dijelasin juga. Menurut kami kalau menerima kekurangan diri ya, mengenali kekurangan diri itu adalah proses untuk kita bertumbuh. Jadi kalau misalnya ada nih kekurangan diri, misalnya aku nggak pede nih ngomong di depan umum, dengan kita mengenali itu kan kita juga bisa memperbaiki nih bahwa kurangku di situ nih, berarti aku bisa meningkatkan kepercayaan diriku sehingga kedepannya aku bisa lebih pede nih ngomong dengan orang, bukannya menerima diri terus kita nggak ngelakuinnya alias pasrah. Jadi fungsi dari mengenali diri, mengenali kekurangan diri itu untuk supaya lebih berkembang aja gitu kak.
gitu ya Kak. Nah, apa yang ingin Kakak dan teman-teman sampaikan melalui filosofi Wabi Sabi ini kepada anak-anak panti? Oke, yang ingin kami sampaikan sesuai dengan definisinya tadi sih Kak, bahwa kekurangan itu bukan dijadikan sebagai momok untuk kita terus pasrah dalam hidup, melainkan kita tuh bisa berjuang, kita bisa membuat kekurangan itu lebih berarti dengan kita bertumbuh lagi gitu Kak. Nah, masuk di Rise to Know Me ya Kak. Masuk ke program ini bisa nggak Kak diceritakan secara singkat tentang program yang ini Kak? Oke, untuk Rise to Know Me ini ada program pertama yang fokusnya itu ke self awareness. Jadi di self awareness ini kami punya medianya itu pertama Barito. Jadi pertama ini adalah buku Barito. Jadi ini berisikan buku diary, tapi ada aktivitasnya yang bisa diisi sama teman-teman di panti. Terus selanjutnya itu ada banner game, jadi itu permainan lantai. Jadi permainannya itu seperti monopoli, teman-teman di panti itu jadi pionnya, dan permainan ini ada kartu-kartu aksinya. Nah, kartu-kartu aksinya ini sama kayak di Barito itu self awareness. Jadi mereka dapat tantangan untuk mengenali diri. Nah, selain itu di Restonomi juga ada sharing session. Jadi kami sebagai bahan evaluasi kami, mereka cerita nih apa yang sedang dihadapi selama kami di sini gitu, sama kami menjalankan program. Nah, selain itu kami juga itu Kak, pernah sharing session. Nah, Kak, kalau untuk kegiatan tersebut membantu anak-anak untuk mengenal dirinya nggak Kak? Oke, kalau misalnya untuk mengenal diri dari kami lihat sih buku yang sudah disampaikan, terus teman-teman juga bilang bahwa dengan adanya permainan tadi mereka jadi lebih kenal tuh sama teman-temannya, karena mereka kan jarang kumpul, mereka sekolah langsung pulang ke kamar masing-masing, dan ternyata di sini mereka jadi lebih tahu nih tentang teman-temannya gitu. Terus di buku Baritonya juga mereka juga jadi lebih mengenali emosi itu gitu, karena aktivitas di Baritonya kan juga ada tentang mengenali emosi gitu. Berarti sangat-sangat membantu ya untuk anak-anak panti mengenali dirinya dari buku ini juga ya Kak. Iya. Masya Allah banget ya Kak. Nah, selanjutnya itu ada Rise Me Up Kak. Apa yang ingin dicapai dalam kegiatan ini Kak? Oke, untuk Rise Me Up sendiri itu fokusnya ke self compassion, jadi itu penerimaan diri. Nah, di Rise Me Up ini nih kami menginternalisasi filosofi Wabi Sabi tadi melalui karya seni Kintsugi. Jadi kami meminta teman-teman itu menuliskan dulu nih apa yang ingin ditinggalkan, apa yang membuat trauma, kemudian dipecahkan, terus kita rekatkan lagi dengan emas, dan kita kasih ranting untuk menuliskan harapan-harapan baru mereka. Jadi harapan kami di sini teman-teman itu mengenali nih apa yang ingin dibuang dan apa yang ingin diharapkan lagi. Jadi penerimaan dirinya lebih meningkat gitu Kak. Wow, sangat menarik ya Kak. Nah, kayaknya aku juga penasaran deh Kak kegiatan-kegiatan kayak gini sebenarnya Kak. Nah, kan anak-anak akan memecahkan dan menyusun kembali pot itu ya Kak. Iya. Apa makna dari kegiatan itu sebenarnya Kak? Ya, dengan memecahkan kembali, terus merekatkannya dengan memecahkan itu sebagai simbol nih Kak, kalau aku akan melepaskan kenangan buruk dan hal yang ingin aku tinggalkan, dan merekatkannya itu sebagai simbol untuk aku bangkit kembali dari hal yang ingin aku tinggalkan itu. Nah Kak, gimana sih kegiatan itu bisa dikaitkan dengan pengalaman dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak panti? Oke, pengaitannya mungkin dari segi kami meminta mereka menuliskan pengalaman yang tidak enak, terus pengalaman yang ingin ditinggalkan melalui pot itu, dan dipecahkan agar sebagai simbolik untuk proses pertumbuhan gitu. Wow, sangat menarik ya yang dibikin sama kakak dan teman-teman tim nih. Nah, selanjutnya kita masuk di kami penasaran nih Kak, di Rise the New Skill. Ya. Nah, kenapa keterampilan digital itu dimasukkan ke dalam program ini Kak? Oke, untuk keterampilan digital kami karena kami melihat nih teman-teman di panti itu kan penggunaan handphonenya itu dibatasi. Oh, gitu. Dan penggunaan handphone ini ketika diberikan hanya dipakai untuk scroll TikTok, Iya, terus bukan buat yang entertain lah, enggak yang bermanfaat. Jadi kami melihat bahwa teman-teman tuh bisa loh punya potensi untuk memanfaatkan teknologi digital. Jadi di Rise the New Skill kami meminta teman-teman untuk desain grafis, terus ngambil video yang baik dan benar, terus diedit videonya untuk di-upload di Instagram gitu. Jadi ada proses digitalisasi nih, pelatihan digital di sini. Nah, untuk digitalisasi ini kakak menggunakan aplikasi apa atau gimana? Oke, untuk di program
Grammarly dan New Skill itu ada pelatihan desain grafis melalui Canva dan editing video melalui CapCut. Kenapa kakak memilih Canva dan CapCut, Kak? Karena kami merasa bahwa Canva dan CapCut ini tuh pemula friendly lah gitu, beginner friendly. Benar. Jadi kalau Canva kan tinggal masukin elemennya, terus CapCut juga sama kan gitu. Nah Kak, setelah kegiatan ini selesai ya Kak, bagaimana supaya manfaat dari program ini tetap dirasakan Kak oleh anak-anak panti? Oke, untuk keberlanjutan setelah kami Iya. ada itu kami ada bekerja sama dengan 4 bidang, yaitu pertama akademisi. Di akademisi sendiri kami bekerja sama dengan Departemen Psikologi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada pemerintah, kami bekerja sama dengan dinas sosial, dengan dinas perlindungan anak perempuan, terus dinas perdagangan. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan komunitas, yaitu Forum Anak Kota Padang, dan membangun training of trainer untuk anak-anak panti agar mereka juga bisa nih jadi training untuk teman-teman yang baru nantinya. Oh iya. Setelah itu kami juga bekerja di media melalui peliputan ini, terus surat kabar agar program ini dikenal banyak orang dan berlanjut gitu. Berarti ini programnya bisa berlanjut gitu ya Insya Kak? Allah. Nah selama menjalankan program ini ya Kak, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh tim Resmi Kak? Oke, untuk tantangan sendiri, alhamdulillah kami tidak terlalu banyak menghadapi tantangan. Mungkin kami penyesuaian jadwal sama anak-anak ya, karena anak-anak itu kan masih sekolah dan kami juga kuliah. Mungkin penyesuaian jadwalnya aja nih yang hanya bisa di weekend gitu. Berarti untuk kegiatan ini emang khusus di weekend aja ya Kak untuk kegiatannya? Iya, kebetulan karena teman-teman itu sekolahnya Senin sampai Jumat, jadi kegiatan itu bisa Sabtu sama Minggu gitu. Nah, bagaimana sih kakak cara menghadapi tantangan kayak gitu? Oke. Kalau untuk tantangan itu, alhamdulillah kami nggak merasa itu sebuah tantangan yang sulit untuk dihadapi. Jadi emang koordinasi dengan pengurus panti, dan kami berterima kasih banget sama pengurus panti Asuhan Azhar Jannah udah mau meluangkan nih waktu adik-adiknya untuk bersama dengan kami menjalani program resmi ini gitu Kak. Jadi insya Allah aman gitu untuk jadwal. Nah Kak, dari program ini apa pelajaran yang paling berkesan dari kakak dan teman-teman? Kalau untuk kami sendiri, kami merasa dari program resmi ini kami melihat bahwa anak-anak itu adalah masa yang sangat emas gitu ya, masa yang masih perjalanan itu masih panjang dan masih butuh hal untuk agar mereka tuh di kedepannya tuh bisa jadi manusia yang lebih baik, bisa berkembang dengan baik gitu sih Kak. Nah setelah setelah mengenal dan berinteraksi dengan anak-anak panti ya Kak, apakah ada hal yang membuat pandangan kakak dan teman-teman itu terbuka? Oke, menurut kami sih, terutama untuk saya sendiri gitu kan Kak, saya menganggap bahwa anak-anak panti asuhan ini punya potensi yang sangat besar Kak, karena sama kan mereka masih di usia remaja, mereka masih punya pemikiran yang luas gitu, masih bisa untuk produktif gitu. Jadi menurut saya kayak lebih, wah ternyata potensinya masih besar banget nih untuk anak-anak berkembang gitu. Berarti program yang dilaksanakan oleh kakak dan tim itu sangat bermanfaat ya untuk teman-teman panti asuhan ya. Nah Kak, boleh dong Kak sebelum kita closingan kasih satu pesan untuk intelektual muda biar seperti kakak nih dan teman-teman. Mungkin pesannya jangan lihat sekeliling, karena di sekeliling kita itu masih banyak sekali hal yang bisa kita rangkul, hal yang bisa kita ulik, dan hal yang bisa kita kasih manfaat gitu. Nah, program ini sangat bermanfaat ya intelektual muda. Nah, semoga kegiatan kakak dan tim itu terlaksana dengan lancar ya Kak. Nah, jangan lupa untuk intelektual muda tetap dengerin kita di UKKPK Voice dan juga di YouTube UKKPK UNP. Untuk itu aku Kai pamit. Aku Syifa Ilo Fitri pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.